Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratman dari PT Indira Dwi Mitra, perusahaan fabrikator steam boiler yang sedang berkembang sampai saat sekarang. Alhamdulillah berjalannya waktu PT Indira Dwi Mitra bisa mensupport kebutuhan industri maupun rumah sakit, perhotelan, dan dunia marine. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat konten tentang steam boiler aplikasi buat hospital. Sebelum itu pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya diberi kenikmatan, nikmat iman, baik nikmat Islam, dan alhamdulillah masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga saya tetap berkarya dan eksis di dunia industri, khususnya di wilayah Indonesia. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua di akhir zaman mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar YouTuber, pada kesempatan kali ini kita akan angkat konten yaitu steam boiler aplikasi hospital atau kegunaan steam boiler buat rumah sakit. Yang pertama, kegunaan steam boiler buat rumah sakit yaitu aplikasi buat kitchen set atau buat memasak. Ini kebetulan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menggunakan boiling pan banyak ya, sekitar ada 8 unit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini sekitar 8 unit. Jadi masing-masing panci ini atau boiling pan kapasitasnya 300 kilo sekali masak, ditempuh dalam 15 menit atau setengah jam. Dan keunggulan boiling pan ini menggunakan steamer, jadi tidak direct ya. Kalau direct pakai kompor atau pakai gas, ini indirect, jadi menggunakan double jacket. Ini pakai stainless 3016 ya, food grade 316L. Jadi sistem pemanasnya ini masuk ke lingkaran body tank ini. Nanti mengkonversi panasnya sehingga di dalam atau di dalam pancinya ini akan mendidih airnya, karena di sekeliling tangki dimpelnya ini sudah ditransfer oleh gas steam. Nah, sistem penukaran panasnya yaitu dipasang nanti namanya steam trap ya. Jadi kenapa pasang steam trap? Apabila steam masuk 150 derajat atau 170 derajat, kalori tersebut akan dipanas material yang di dalam atau air yang di dalam, maka akan terjadi penurunan temperatur. Di bawah 100 derajat maka akan kondensasi. Nah, di situ kalau tidak dipasang steam trap maka tidak akan terjadi pertukaran panas. Maka dipasang namanya automatic steam trap untuk kondensatnya, untuk pembuangan. Seperti itu. Jadi di samping itu juga temperatur bisa dijaga stabil ya. Jadi kondisi gizi tidak rusak. Jadi tidak berlebih temperatur dan tidak kurang temperatur, karena di sini dipasang namanya pakai PRV pressure regulator valve atau indikator temperatur. Di samping sebagai sterilisasi juga bisa digunakan buat sterilisasi. Ya, sterilisasi. Nah, di sini steam di rumah sakit itu digunakan sebagai sterilisasi alat-alat kedokteran.
Jadi alat-alat tersebut habis dipakai dimasukkan ke dalam oven atau autoclave, lalu di steamer ya, disembur oleh steam supaya bakteri atau kuman-kuman yang lain akan mati, sehingga akan dipakai lagi lebih aman dan tidak berjamur dan lain-lain. Ini namanya steamer atau sterilisasi alat-alat kesehatan. Itu yang kedua ya, kegunaan steam boiler buat di rumah sakit. Yang ketiga, selain memasak atau kitchen set dan sterilisasi, juga bisa digunakan buat laundry. Jadi di rumah sakit itu steam boiler juga bisa digunakan buat laundry. Di laundry di sini ada beberapa bagian. Satu ada washing, ada air dryer pengering, terus ada setrika, ya kan. Jadi banyak macam terus ini. Jadi steam boiler itu banyak fungsinya ya di laundry, karena di rumah sakit pasti ada laundry. Ya, di samping itu setrika. Kenapa laundry menggunakan steam boiler? Karena hemat energi ya, hemat energi, tidak menggunakan listrik berlebihan, dan setiap mencuci dengan kondisi air 90 derajat di washing itu akan menghemat chemical. Kenapa? Karena pori-pori yang ada di pakaian itu terbuka ya, jadi menghemat chemical, tidak butuh larutan yang terlalu banyak. Karena noda, samping itu noda darah atau minyak itu kalau dipanasin temperatur 90 derajat maka akan luntur ya, akan larut. Jadi samping itu pakaian cepat bersih dan chemical yang digunakan sangat irit. Nah, di samping itu juga setelah dicuci lalu dikeringkan ya, dikeringkan. Nah, ini dikeringkan. Nanti si pakaian dikeringkan di dryer seperti ini, ada dryer seperti ini, ada yang model exchanger. Setelah itu juga ada masuk pengeringan tahap lagi, yaitu pakai heat exchanger, pengeringan supaya tidak berdebu tapi dapat pengeringan yang maksimal. Jadi tidak 100% mengandalkan sinar matahari. Di samping itu steam boiler di laundry juga buat setrika ya, itu aman, jadi tidak akan terjadi lebih temperatur ya. Kedua, hasil gosokannya lebih bagus, dan ketiga tidak akan terjadi penggosongan karena steam boiler itu sifatnya hanya bisa disetting temperatur stabil. Ini yang ketiga. Yang keempat, di steam boiler di rumah sakit juga bisa buat hot water ya, hot water. Jadi sistemnya air panas ditampung. Biasanya kalau di rumah sakit itu sampai puluhan ribu liter. Nah, air tersebut dipanasi sesuai kebutuhan. Contohnya nih, satu buat tangki laundry panasnya 90 derajat atau 95 derajat. Yang satu buat kebutuhan mandi cukup 40 derajat, maka cukup dipasang namanya PRV, pressure regulator valve. Nah, di sini ada heater ya. Jadi heater untuk mengatur steam line produksi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kenapa rumah sakit membutuhkan steam boiler? Satu, kegunaannya buat sterilisasi ya, buat sterilisasi. Kedua, bisa dimanfaatkan buat energi laundry ya, steam itu bisa buat generator laundry. Ketiga, buat kitchen set atau steam itu sebagai untuk bahan memasak, jadi tidak pakai kompor lagi karena temperaturnya stabil, jadi gizinya tidak rusak dan cepat bisa pakai banyak untuk masaknya ya, karena kebutuhannya sangat besar. Yaitu keempat, yaitu buat hot water, yaitu untuk supply air ke dalam masing-masing ruangan pasien. Jadi begitu kegunaan steam boiler yang ada di rumah sakit, khususnya di proyek Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya, ini jadi untuk lebih jelasnya kita
lihat videonya untuk steam boiler buatan PT Indra Dwi Mitra karya anak Indonesia. Seperti ini nih. Ini steam boilernya kapasitas 2 ton per hour atau 2000 kilo steam. Ini kontrol panel ya. Ini sementara kita lagi trial atau test running di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, ini kita ada beberapa equipment ini. Contohnya kita pressure gauge menggunakan Wika atau buatan Jerman. Terus thermistor ini kita menggunakan Saji atau kondur atau Wika sama selevel. Jadi thermistor ini fungsinya untuk mendetek temperatur atau tekanan yang ada di dalam boiler secara elektrikal, yaitu untuk memerintahkan kapan hidup matinya si burner. Nah, ini. Yang kedua, ini pressure switch. Ya, pressure switch sama untuk mendetek yang safety keduanya untuk mengatur loading unloadingnya kapan hidup matinya si boiler. Kalau ini indikator pressure gauge ini untuk melihat secara analog berapa bar ya pemakaian boiler. Ini kebetulan boiler kita Mark Winkettle ya. Winkettle ini kita bekerja sama dengan Insinyur Gunawan, yaitu Sanggar Sarana Teknik. Yang pabrikasi adalah kita sendiri sebagai PT Indra Dwi Mitra. Oke, kita ulang lagi coba. Nah, di sini kita ulang lagi. Nah, di sini samping pressure gauge, thermistor, terus pressure switch, di sini kita juga ini ada komponen panel ya, ini akan tersambung ke sini semua. Ini kebetulan panel kita menggunakan Schneider IP66, itu water resistant. Nah, jadi sangat standar ya. Terus di sini kita ada alarm. Terus kita ada pakai menggunakan bahan bakar gas nih, bahannya Weisshoff dari Jerman. Kita kebetulan nih bahan bakarnya dual fuel ya, bisa gas bisa solar. Jadi sesuai permintaan user, ini bahannya lumayan mahal ya karena premium bahannya, bagus, suaranya halus. Terus di samping burner kita juga di sini ada globe valve, di sini ada level water. Di samping di sini ada level water kedua, ini adalah water. Jadi ganda ya, pengamannya ganda untuk low water dan high waternya. Ini kita sistem, ini pakai Gestra. Kalau ini elektrok pakai Omron biasa. Ini pakai merek Gestra ya. Untuk indikator water levelnya. Karena supaya jangan sampai si boiler sampai kehabisan atau kekeringan air, itu sangat berbahaya. Makanya beberapa safety dipasang. Nah, lanjut kita juga menggunakan level gauge atau water level, itu kita menggunakan merek Klinger ya dari Jerman. Kita pasang 2 nih untuk indikator manualnya. Di samping kita di thermistor kita juga ada sistem analog untuk melihat di boiler ini apakah ada air atau enggak. Itu. Terus di samping itu kita juga dilengkapi dengan pompa nih atau feed water pump. Ini pompanya boiler ya, buat memompa air umpan ke dalam body boiler. Ini kita pakai merek Grundfos. Sama juga dua-duanya nih kita dipasang namanya indikator level gauge ya, indikator gauge untuk mengetahui berapa tekanan masuk ke dalam boiler. Nah, maksudnya air umpan yang di dalam boiler. Di sini ada strainer supaya tidak kotor ya. Di samping itu kita ada safety valve di sini sebagai pengaman ketiga. Jadi pengaman pertama, saya ulangi, pengaman pertama adalah pressure thermometer ya, atau thermometer ya. Kedua ada pressure switch manual ya. Ini pakai pressure switch biasanya pakai merek kondur kita atau Honeywell. Ini pengaman satu adalah thermistor, kedua atau pressure switch, ketiga itu adalah pakai safety valve secara mekanikal nih kita. Ini apabila ada keduanya nih tidak berfungsi, maka secara mekanikal akan membuang supaya tidak terjadi ledakan atau untuk mengamankan si boiler. Jadi beberapa lapis pengamanannya. Ini juga secara
yang ketiga nih mechanical yang safety valve-nya ini juga ada 2. Ini settingannya beda-beda. Contohnya ini 10 bar, ini pasti 10 bar lebih 10,5, karena apabila ini tidak berfungsi, yang satu akan berfungsi. Jadi 4 step ya untuk pengaman tekanan di dalam boiler. Samping itu kita lanjut. Nah ini ya, ini pemipaannya. Nah, ini lagi tes commissioning ya. Nah, pressure controlnya, ini ada running hour-nya, berapa jam istilahnya dipakai. Ini line on-nya, menandakan ini pilot lamp-nya ya, atau indikator lamp-nya, lampunya. Nah, ini pressure-nya naik ya, berarti boiler lagi bekerja. Terus ini tampak dari depan ya, bagus ya boilernya ya. Ini tampak dari depan, steam ya. Ini banner Weishaupt ya, ya Weishaupt dari Jerman. Ya, ini Weishaupt ya, juga ada indikator nih, ada sleeper switch-nya juga. Nah, di sini banner tersebut, ya oke, ntar banner tersebut dilengkapi dengan, nah kita di banner Weishaupt tersebut karena ini bahan bakarnya gas, dilengkapi dengan filter gas supaya udara gasnya bersih masuk ke banner supaya tidak terjadi penyumbatan. Terus ini ada regulator valve. Kenapa pasang regulator valve? Karena biasanya PGN itu 2,5 bar diturunkan menjadi 40 mbar sampai 200 mbar, karena untuk sektor safety-nya ya, tidak boleh tekanan tinggi. Ini ada, di sini ada high pressure, sini low pressure, di sini ada slam shot valve. Kalau ada tekanan berlebih maka akan membuang ke atas udara supaya si solenoid block ini tidak pecah atau tidak rusak ya membrannya. Makanya pasang slam shot valve apabila ada tekanan balik. Jadi kita ada solenoid, ada pressure switch di sini. Ini komponen gasnya, di sini juga ada solenoid API 1, API 2, API 3. Di sini ada pressure switch untuk mengukur tekanan udara. Ini komponen pressure gauge untuk tekanan pompa. Sekarang kita bahan bakarnya bisa solar, bisa gas. Ini dibilang multi fuel ya, atau dual fuel burner. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, ini di sini ada blow down ya, agak naik sedikit. Nah, ini di sini ada blow down. Blow down-nya ini sistemnya otomatis ini karena menggunakan kompresor, jadi pneumatic, tidak motorized ya. Blow down ini nanti secara otomatis akan pakai timer ya, supaya scaling atau TDS yang ada di dalam boiler selalu terbuang. Jadi boiler akan terjaga dari sulfur atau lumpur. Maka dipasang blow down atau pembuangan kotoran boiler ya, atau scaling boiler. Lanjut, ini tangganya, ini line gas. Nah, seperti ini ya. Saya ulang lagi, kegunaan steam boiler untuk rumah sakit salah satu yaitu untuk sebagai sterilisasi atau streamer alat-alat kedokteran atau alat-alat rumah sakit yang berhubungan dengan instrumen. Kedua, sebagai generator laundry. Ketiga, sebagai memasak atau kitchen set. Keempat, sebagai hot water atau air panas untuk air mandi dan cuci dan lain-lain. Jadi kegunaan steam boiler di rumah sakit manfaatnya banyak ya. Jadi ini alternatif efisiensi energi. Demikian artikel konten kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila rumah sakit di Indonesia membutuhkan steam boiler atau sistem laundry yang lain, bisa diskusi dengan saya atau kapanpun saja. Kami siap untuk melayani Anda. Gitu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat Anda.